kondisi ekonomi Indonesia di masa demokrasi liberal. Di masa demokrasi liberal, Indonesia menghadapi berbagai kendala di bidang ekonomi. Yang pertama adalah hutang Indonesia yang menumpuk. Indonesia waktu itu pertumbuhan ekonominya masih rendah, belum ada pemasukan untuk pembangunan. Sedangkan untuk meningkatkan sektor ekonomi dibutuhkan pembangunan. Maka dari itu, Indonesia melakukan peminjaman uang. Peminjaman uang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah peminjaman uang dalam negeri yang digunakan untuk membangun fasilitas publik. Dan yang kedua adalah peminjaman uang luar negeri sebagai dampak dari konferensi meja bundan. Yang kedua, defisit sebesar 5,1 miliar rupiah. Yang ketiga, ekspor hasil bumi Indonesia hanya terbatas pada produk perkebunan saja. Pada masa itu, hasil pertambangan dan hasil dari pajak belum cukup memadai, sehingga pemasukan negara hanya berfokus pada bidang perkebunan dan pertanian. Yang keempat, hiperinflasi masih berdampak pada nilai tukar rupiah. Pada masa ini, jumlah uang yang beredar di masyarakat masih sangat banyak, sehingga nilai rupiah turun. Yang kelima, kekacauan keamanan dan kegaduhan politik yang mengakibatkan kenaikan harga bahan pokok dan menurunnya nilai kurs rupiah. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih sangat rendah, yaitu hanya sekitar 3%. Untuk mengatasi berbagai kendala ekonomi di masa demokrasi liberal, dilakukan berbagai upaya sebagai berikut. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal yang pertama adalah kebijakan Gunting Saifuddin. Nah, bagaimana sih kebijakan ini? Kebijakan ini itu dicetuskan oleh Menteri Keuangan pada saat itu, yaitu Syafruddin Prawira Negara. Kebijakan ini itu bertujuan untuk menanggulangi defisit dana sebesar 5,1 miliar rupiah dan juga untuk menekan laju inflasi serta untuk mengurangi uang yang beredar pada masyarakat. Nah, bagaimana sih kebijakan ini diberlakukan? Kebijakan ini diberlakukan dengan cara memotong uang pecahan 5 bulan ke atas, di mana potongan sebelah kanannya itu akan diobligasikan ke bank dengan bunga 3% per tahunnya. Sementara bagian kirinya itulah yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, bagian kirinya itu dapat ditukarkan ke bank semenjak tanggal 22 Maret 1950 sampai dengan tanggal 16 April 1950. Nah, perlu teman ketahui nih bahwa kebijakan ini itu diberlakukan semenjak pukul 20.00 WIB dari tanggal 6 Maret 1950 sampai dengan tanggal 9 Agustus 1950. Nah, kebijakan ini itu hanya berlaku untuk uang mica dan juga dispensasi bank saja, sementara untuk uang ori ini tidak diberlakukan. Nah, teman-teman, kebijakan yang kedua adalah Rencana Sumitro. Nah, bagaimana sih Rencana Sumitro ini? Rencana Sumitro ini dicetuskan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo pada masa Kabinet Natsir. Nah, rencana ini juga sering disebut dengan Rencana Urgensi Perekonomian atau RUP. Rencana ini bertujuan untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Nah, rencana ini itu ditekankan pada pembangunan industri dasar seperti pembangunan pabrik semen, pemintalan, karung, dan juga percetakan. Nah, di saat kebijakan ini diberlakukan, juga terjadi peningkatan di bidang produksi, pangan, sarana prasarana, dan juga penanaman modal asing. Sistem ekonomi pada masa liberalisme selanjutnya adalah sistem ekonomi gerakan Benteng yang dibuat pada tahun 1950. Sistem ekonomi gerakan Benteng dicetuskan oleh Menteri Perdagangan kita saat itu, yaitu Bapak Sumitro Jojo Hadikusumo, yang bertujuan untuk membentuk kelas pengusaha yang berasal dari masyarakat pribumi dengan cara memberikan kredit kepada pengusaha pribumi. Namun, sistem gerakan Benteng ini mengalami kegagalan dikarenakan pengusaha pribumi yang tidak mampu bersaing dengan pengusaha Cina dan lisensi impor yang banyak disalahgunakan. Alhasil, sistem ekonomi gerakan Benteng ini berakhir pada tahun 1957. Sistem ekonomi pada masa liberalisme selanjutnya adalah sistem ekonomi nasionalisasi di Java Bank. Nasionalisasi di Java Bank dilakukan pada masa Kabinet Sukiman dengan Menteri Keuangan kita saat itu, Bapak Yusuf Wibisono.
Apa itu nasionalisasi? Nasionalisasi adalah proses di mana negara mengambil alih kepemilikan perusahaan asing milik swasta. Untuk memiliki di Java Bank ini, pemerintah telah mengganti 120% dari harga normal saham saat itu. Dalam hal ini, berada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 bahwa The Java Bank telah diganti nama menjadi Bank Indonesia. Sejak 1 Juli tahun 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dengan Gubernur Bank Indonesia pertama saat itu, yaitu Syafruddin Prawiranegara. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai program Alibaba. Program Alibaba diprakarsai oleh Ishak Cokro Hadisurjo, yaitu Menteri Perekonomian pada Kabinet Ali I. Tujuan dari program ini adalah sebagai memajukan pengusaha pribumi agar pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional. Dalam memajukan ekonomi, Indonesia perlu adanya kerjasama dengan pengusaha pribumi dan non-pribumi. Pada program Alibaba, pemerintah menyediakan kredit dan lisensi untuk usaha swasta. Pemerintah memberikan perlindungan agar dapat bersaing dengan perusahaan asing. Sayangnya, program ini gagal. Program ini gagal karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya menjadi alat untuk memperoleh bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non-pribumi sangat berpengalaman karena memperoleh bantuan kredit. Selain itu, pengusaha pribumi juga belum mampu untuk bersaing dalam pasar lepas. Selanjutnya adalah gerakan Nasaat. Gerakan ini digagas langsung oleh Mr. Asad sendiri. Tujuannya adalah sebagai berikut. Pada bulan Oktober 1956, pemerintah menyatakan mengeluarkan lisensi khusus kepada pengusaha pribumi. Kebijakan ini lalu mengeluarkan reaksi-reaksi negatif seperti berikut. Ini bahkan berujung kepada permusuhan serta pengerusakan aset masyarakat keturunan Cina loh. Selanjutnya adalah Persetujuan Finansial Ekonomi atau bisa disingkat dengan FINEK. FINEK ini ada pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 7 Januari 1956. Pada saat itu, Indonesia mengirimkan delegasinya kepada Belanda dengan misi sebagai berikut. Ada beberapa persetujuan yang diajukan oleh Indonesia kepada Belanda. Berikut. Namun, sangat disayangkan usulan Indonesia ini tidak diterima oleh Belanda, sehingga Indonesia melaksanakan sendiri FINEK-nya dengan cara membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Selanjutnya Biro Perancang Nasional. Ini pada masa Kabinet Ali II. Tugasnya merancang pembangunan jangka panjang. Biro ini dipimpin oleh Irjuanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional. Biro ini kemudian merancang rencana program pembangunan 5 tahun. Program rencana 5 tahun lebih bersifat teknis dan terinci, serta mencakup prioritas-prioritas proyek yang paling rendah. Tujuannya adalah mendorong munculnya industri besar, munculnya perusahaan-perusahaan publik yang hasilnya diharapkan mampu mendorong penanaman modal dalam sektor swasta. Selanjutnya adalah Musyawarah Nasional Pembangunan. Ini pada masa Kabinet Juanda. Ini disebabkan karena adanya pertentangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu kecewa terhadap alokasi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan mereka menuntut adanya otonomi.
Tujuan Musyawarah Pembangunan Nasional atau MUNA adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Akan tetapi, ini gagal karena adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas, terjadi ketegangan politik di parlemen, dan timbulnya pemberontakan PRRI per semesta.